Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator di kelompok 7, kami ingin mempresentasikan tentang peran mahasiswa sebagai anti korupsi. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama Wahyu Agus dengan NIM 224, yang kedua adalah Audi Amliani dengan NIM 242, yang ketiga ada Ardiansyah dengan NIM 246, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Muhammad Saiful Rijal dengan NIM 255. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan dengan rekan saya yang bernama Wahyu. Untuk Wahyu dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Saiful Rijal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dengan suatu jabatan otoritas untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sudut pandang hukum. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau tanah, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan yang terakhir merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk materi selanjutnya tentang strategi pemberantasan korupsi akan dijelaskan oleh Laudi. Pada Laudi dipersilakan. Baik, strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Yang kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir atau mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Untuk materi selanjutnya tentang mahasiswa dan potensi yang dimiliki akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Kepada Ardiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Syafur. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dan potensi yang dimiliki. Mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah, dengan melakukan membangun opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan dengan melakukan demonstrasi dan pengerahan massa dalam jumlah besar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri peran mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaruan yang diharapkan mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.